Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan mempresentasikan pengantar dan konsep dasar akuntansi manajemen. Saya Inayatus Saada dan teman Saya Nadia Marsa Hanifah. saya Alia Ulfan Susatira. Baik, langsung aja kita ke materi yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini ada sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi manajemen itu? Sistem yang menghasilkan informasi untuk pihak internal perusahaan, khususnya itu manajer. Jadi, ini tuh kurang lebih sama kayak SIA gitu ya. Jadi, dari sistem, tapi ini hanya untuk pihak internal perusahaan. Nah, ini tuh berbeda dengan akuntansi keuangan yang fokus pada laporan untuk pihak eksternal. Kalau yang ini hanya untuk pihak internal. Untuk tujuan umumnya atau fungsi umum yang pertama perencanaan atau planning, yaitu menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Kemudian kalau pengendalian atau controlling itu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, hingga pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan. Terus kalau pengambilan keputusan itu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, yang ini ada di buku ya, teman-teman. Terus, kalau dalam kegiatan ekonominya ini ada bagannya. Nah, kalau di SIA sebenarnya tuh kurang lebih sama ya. Jadi kita masukkan data terlebih dahulu, kemudian bakal diproses oleh sistemnya dan akan menghasilkan keluaran atau output. Nah, yang melakukan ini adalah pengguna, yaitu siapa? Si pihak internal ini atau manajer. Nah, terus kita lanjut ke akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen itu kan dia untuk pihak internal, sedangkan kalau akuntansi keuangan itu untuk pihak eksternal. Jadi akuntansi keuangan ini bisa diakses oleh semua orang, sedangkan kalau akuntansi manajemen hanya pihak internal yang bisa mengaksesnya. Terus kalau akuntansi manajemen itu nggak wajib mengikuti standar baku, jadi sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu, kayak pengen buat laporan akuntansi manajemen itu seperti apa. Dengan kalau akuntansi keuangan, itu wajib mengikuti standar akuntansi kayak PSAK. Jadi laporan keuangan kan nggak boleh dibuat asal-asalan. Terus kalau akuntansi manajemen itu fokusnya pada masa depan. Jadi dia mengevaluasi kinerja dalam akuntansi manajemen itu untuk berfokus pada masa depan. Sedangkan kalau akuntansi keuangan fokusnya masa lalu dengan melihat laporan yang sudah dibuat pada bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Terus akuntansi manajemen itu dia dibuat dengan detail dan fleksibel. Jadi fleksibel maksudnya itu kalau detail kan datanya lebih rinci dalam manajemen perusahaan itu. Kalau fleksibel ya sesuai dengan kebutuhan perusahaannya tadi. Terus kalau akuntansi keuangan itu dia dibuat dengan ringkas dan formal. Jadi sesuai dengan format gitu loh. Next. Nah, ini ada sejarah singkat akuntansi manajemen. Jadi yang pertama berkembang sejak revolusi industri akhir abad ke-19. Pada masa revolusi industri, perusahaan manufaktur itu mulai berkembang pesat dan skala produksi itu semakin besar. Jadi pemilik usaha itu nggak lagi terlibat langsung dalam seluruh proses produksi, jadi membutuhkan sistem pencatatan yang lebih struktur. Terus next awalnya fokus pada perhitungan biaya produksi atau cost accounting. Ini tuh kurang lebih sama kayak akuntansi biaya. Jadi fokus utamanya itu menghitung biaya bahan baku, terus menghitung biaya tenaga kerja, terus menghitung biaya overhead pabrik. Tujuannya itu agar perusahaan bisa menentukan harga pokok produksi dan menetapkan biaya. Eh, Terus pada tahun 1950 sampai 1980 itu berkembang ke perencanaan dan pengendalian. Memasuki pertengahan abad ke-20, peran akuntansi manajemen itu mulai meluas. Jadi nggak hanya menghitung biaya, tapi juga digunakan untuk ini penyusunan anggaran atau budgeting, terus analisis selisih, sama pengendalian kinerja manajer. Terus tahun 1980 sampai sekarang
Itu fokusnya tuh pada strategi dan keunggulan kompetitif. Jadi sejak tahun 1980-an persaingan bisnis itu kan makin ketat ya akibat globalisasi. Terus akuntansi manajemen itu kemudian berkembang menjadi alat strategis yang membantu perusahaan. Jadi untuk meningkatkan efisiensi, terus mengurangi pemborosan, terus meningkatkan kualitas produk, terus menciptakan nilai bagi pelanggan. Terus dipengaruhi globalisasi dan teknologi informasi. Nah, perkembangan teknologi informasi itu kan membuat sistem akuntansi jadi lebih cepat, terus lebih akurat. Nah, saat ini perusahaan tuh menggunakan sistem terkomputerisasi kan. Jadi semua perusahaan kan eh, buatnya tuh kayak jadi ngikutin perkembangan zaman gitu loh. Next kita ke tema baru dan baru dan maaf ini apa sih? Dalam akuntansi tema baru dalam akuntansi manajemen. Nah, artinya itu perubahan fokus, kelihatan nggak? Bisa dipindah nggak? Maaf ya teman-teman. Jadi artinya tuh perubahan fokus dan pendekatan dalam akuntansi manajemen yang menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan bisnis modern. Jadi, manajemen itu berdasarkan aktivitas menekankan bahwa biaya muncul karena adanya aktivitas. Jadi, yang dikendalikan bukan hanya biayanya, tetapi aktivitas penyebab biaya tersebut. Terus, dengan pendekatan ini, perusahaan itu bisa mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Terus, alasan munculnya tema baru yang pertama itu eh, persaingan bisnis semakin ketat. Terus karena adanya kan ini kayak semua bisnis tuh makin berkembang ya, jadi makanya persaingannya tuh semakin ketat. Terus globalisasi memperluas pasar. Terus teknologi berkembang pesat, terus sama pelanggan semakin kritis. Jadi pelanggan kritis ini kayak mereka semakin pintar dalam memilih. Nah, tema baru dalam akuntansi manajemen di antaranya ini manajemen berdasarkan aktivitas. Terus orientasi pada pelanggan. Jadi perusahaan ini harus mengutamakan kepuasan pelanggan, terus penetapan posisi strategis. Jadi yang ditargetkan itu siapa, terus kerangka kerja rantai nilai, terus perspektif lintas fungsional. Ini setiap departemen itu kalau dulu itu kan bekerja sendiri-sendiri, sedangkan sekarang itu perusahaan harus melihat organisasi secara menyeluruh. Jadi kayak adanya kerjasama antar divisi gitu. Oke, selanjutnya ada peran akuntan manajemen. Dalam struktur organisasi pada bagian organisasi parsial perusahaan, perusahaan manufaktur, di bawah direktur utama, terdapat dua posisi, yaitu posisi lini dan posisi staf. Posisi lini bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi, sedangkan posisi staf sifatnya mendukung dan tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap tujuan dasar organisasi. Nah, tujuan dasar organisasi salah satunya adalah memproduksi. Jadi, orang-orang yang terlibat secara langsung di bagian produksi termasuk dalam posisi lini. Manajer lini membuat kebijakan dan keputusan yang berpengaruh terhadap produksi dan akuntan manajemen dapat memberikan masukan yang signifikan dalam berbagai kebijakan dan keputusan melalui penyediaan dan penginterpretasian informasi akuntansi. Next, um, akuntansi manajemen dan perilaku etis. Nah, perilaku etis ini melibatkan pemilihan tindakan-tindakan yang benar, sesuai, dan adil. Terdapat 10 nilai perilaku etis yang diidentifikasi dan dideskripsikan oleh Michael Josephson dalam Teaching Ethical Decision Making and Principle Reasoning. Nah, 10 nilai ini ada kejujuran, integritas, pemenuhan janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan kepada orang lain, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, usaha untuk mencapai kesempurnaan, dan akuntabilitas. Em, Perusahaan dengan kode etik yang kuat dapat menciptakan loyalitas yang tinggi bagi konsumen dan pekerjanya. Selanjutnya, kode etik perusahaan dan SOX atau Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Tahun 2002, SOX adalah peraturan di Amerika Serikat yang memperkuat pengendalian pemerintah
atas perusahaan publik dan mewajibkan pejabat keuangan senior mematuhi kode etik atau mengungkapkan secara terbuka jika tidak melakukannya. Jadi, kode etik perusahaan ditegaskan melalui SOX yang membentuk pengendalian pemerintah yang lebih kuat dan merupakan peraturan atau berbagai perusahaan publik di Amerika Serikat. Pengendalian internal ini sebuah proses yang diberlakukan oleh pihak manajemen perusahaan dan dewan komisaris untuk memastikan bahwa terdapat objektivitas dalam berbagai area efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, pelaporan keuangan perusahaan, serta ketaatan dengan berbagai hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, SOX mengarah pada peningkatan perhatian atas etika perusahaan dengan kewajiban para pejabat keuangan senior untuk menaati suatu bentuk kode etik atau perusahaan harus mengungkapkan secara publik jika mereka tidak melakukannya. SOX memberikan perlindungan kepada mereka yang menyuarakan penyimpangan keuangan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Yang selanjutnya ada standar perilaku etis untuk akuntan manajemen. Nah, bisa dilihat di sini ada prinsip, standar, kompetensi, kerahasiaan, integritas, kredibilitas, dan resolusi untuk pertentangan kepentingan. Ini merupakan standar etika IMA atau Institute of Management Accountants yang mewajibkan anggotanya bertindak etis berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, objektivitas, dan tanggung jawab dengan standar utama meliputi kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan kredibilitas. Anggota harus menjaga keahlian profesional, melindungi informasi rahasia, menghindari konflik kepentingan, serta menyampaikan informasi secara jujur dan objektif. Jika terjadi em, jika terjadi pertentangan kepentingan atau masalah etika, penyelesaiannya dilakukan melalui diskusi dengan atasan, penasihat etika, atau konsultasi hukum sesuai kebijakan yang berlaku. Selanjutnya ada sertifikasi. Sertifikasi merupakan bukti bahwa pemegang sertifikat telah memenuhi tingkat minimum kompetensi profesional. Ada 3 jenis sertifikasi utama. Yang pertama ada CMA atau Certificate in Management Accounting yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus para akuntan manajemen. Nah, di sini ada CMA menekankan 4 bidang, yaitu pertama ada ilmu ekonomi, keuangan dan manajemen, kedua akuntansi dan pelaporan keuangan, ketiga pelaporan manajemen, analisis dan isu-isu perilaku, keempat analisis keputusan dan sistem informasi. Nah, tujuan utama CMA adalah membuat akuntansi manajemen menjadi disiplin ilmu yang diakui, profesional, dan terpisah dari profesi akuntan publik. Selanjutnya ada CPA atau Certificate in Public Accounting, yaitu sertifikat paling tua dan paling dikenal dalam akuntansi sebagai perizinan untuk menjadi auditor eksternal. Nah, tanggung jawab auditor eksternal adalah menyediakan jaminan tentang keandalan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada CIA atau Certificate in Internal Auditing, yaitu sertifikat yang tersedia untuk akuntan internal yang didesain untuk memastikan kompetensi teknis dan memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun. Selanjutnya, eh, masuk ke konsep dasar pembebanan biaya penelusuran langsung atau direct tracing, penelusuran penggerak atau driver tracing, dan alokasi. Nah, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Biaya harus dikelola secara strategis agar perusahaan lebih efisien dan mampu bersaing, termasuk memahami biaya peluang sebagai manfaat yang dikorbankan saat memilih suatu alternatif. Ketika biaya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, biaya tersebut menjadi beban yang dikurangkan dalam laporan laba rugi, sehingga harga harus lebih tinggi dari biaya agar perusahaan memperoleh laba yang cukup. Kemudian objek biaya dapat berupa produk, pelanggan, departemen, proyek aktivitas, dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Nah, dalam akuntansi manajemen, aktivitas juga menjadi objek biaya.
karena merupakan unit dasar pekerjaan dalam organisasi seperti memasang peralatan, memindahkan bahan, atau mendesain produk. Aktivitas ini tidak hanya menjadi objek biaya, tetapi juga digunakan untuk membebankan biaya secara lebih akurat ke produk atau layanan yang dihasilkan. Selanjutnya ada keakuratan pembebanan. Keakuratan ini suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan secara wajar dan logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya dengan tujuan mengukur dan membebankan biaya dari sumber daya yang dikonsumsi objek biaya sebaik mungkin. Nah, di sini ada metode pembebanan biaya pada objek biaya, ada tiga yaitu pertama ketertelusuran atau traceability. Ini yaitu kemampuan membebankan biaya pada objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. Semakin besar biaya yang dapat ditelusuri pada objeknya, semakin akurat pembebanan biayanya. Lalu ada metode penelusuran. Metode penelusuran berarti pembebanan aktual biaya pada objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atau sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Nah, metode penelusuran dibagi menjadi dua, ada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Penelusuran langsung ini suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Sedangkan penelusuran penggerak yaitu penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Yang ketiga, ada metode membebankan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dibebankan pada objek-objek biaya baik dengan menggunakan penelusuran langsung atau penggerak. Pembebanan biaya ini tidak eh, Pembebanan biaya tidak langsung ini disebut alokasi. Pembebanan ini mengurangi keakuratan pembebanan biaya secara keseluruhan sehingga perhitungan biaya yang terbaik dengan penelusuran langsung pada objek biaya. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah harga pokok produk dan jasa. Jadi output organisasi itu merupakan salah satu objek biaya terpenting. Lalu ada dua jenis keluaran. Yang pertama adalah produk berwujud dan produk tidak berwujud. Untuk produk berwujud sendiri adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan masukan atau input modal seperti pabrik, lahan, dan mesin. Untuk contohnya seperti televisi, mobil, komputer, dan lain-lain. Yang kedua ada produk tidak berwujud, yaitu hasil ekonomi yang tidak memiliki bentuk fisik, namun tetap memberikan manfaat atau nilai bagi konsumen maupun perusahaan. Nah, salah satu contohnya produk tidak berwujud ini adalah jasa. Jasa berbeda dari produk berwujud karena memiliki empat ciri utama, yaitu tidak berwujud, intangibility, tidak tahan lama, perishability, tidak dapat dipisahkan, inseparability, tidak selalu sama, heterogeneity. Nah, interaksi jasa dengan akuntansi manajemen itu bisa kita lihat seperti pada tampilan 2 strip 2 halaman 55. Jadi tidak berwujud itu sifat turunannya jasa sulit ditampilkan, tidak bisa disimpan, harga sulit ditetapkan. Dan dampak pada akuntansi manajemen sendiri yaitu perlu pembebanan biaya yang akurat. Lalu yang kedua tidak tahan lama. Sifat turunannya yaitu manfaat cepat habis dan tidak ada persediaan. Untuk dampak pada akuntansi manajemen yaitu butuh standar kualitas tinggi dan konsistensi layanan. Lalu yang ketiga tidak dapat dipisahkan. Dengan sifat turunannya yaitu produksi dan konsumsi terjadi bersamaan dan pelanggan ikut terlibat. Lalu untuk dampak pada akuntansi manajemen sendiri yaitu biaya dihitung sesuai jenis pelanggan. Dan yang keempat itu tidak selalu sama. Untuk sifat turunannya, kualitas jasa bervariasi tergantung orang atau situasi. Dan dampak pada akuntansi manajemen sendiri perlu pengendalian kualitas secara terus-menerus dan manajemen mutu total. Kemudian ada harga pokok produk dan pelaporan keuangan eksternal. Em, Jadi salah satu tujuan utama sistem manajemen biaya adalah perhitungan harga pokok produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Nah, di sini ada biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi itu langsung terkait pembuatan produk dan ada tiga elemen biaya yang dibebankan dalam produk. Yang pertama bahan langsung. Jadi bahan langsung adalah biaya untuk bahan utama yang secara fisik menjadi bagian dari produk jadi dan dapat ditelusuri
secara langsung ke produk tersebut. Lalu yang kedua ada tenaga kerja, yaitu biaya berupa upah, tunjangan atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan yang terlibat langsung dalam proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga ada overhead, yaitu biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung yang tidak dapat ditelusuri langsung ke produk. Contohnya seperti bahan penolong, sewa pabrik, depresiasi mesin, dan listrik pabrik. Kemudian ada biaya non-produksi, yaitu aktivitas lain di rantai nilai. Untuk rantai nilainya bisa dilihat pada tampilan 2 strip 3. Nah, di situ biaya non-produksi itu contohnya pemasaran, distribusi, administrasi, desain, dan layanan pelanggan. Kemudian ada biaya utama dan konversi. Nah, ini juga sebelumnya kita pernah pelajarin di mata kuliah akuntansi biaya. Jadi, biaya utama itu jumlah dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Untuk biaya konversi, yaitu jumlah dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Lalu ada biaya penjualan dan administrasi itu juga bagian dari biaya non-produksi. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan eksternal. Jadi, laporan laba rugi perusahaan manufaktur itu ada harga pokok penjualan, cost of goods sold, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang melekat pada unit yang terjual. Dan barang dalam proses yaitu work in process terdiri atas semua unit yang telah diselesaikan sebagian dalam produksi pada titik waktu tertentu. Lalu ada contoh laporan laba rugi untuk organisasi manufaktur pada halaman 61 dengan penjualan sebesar 2.800.000. Kemudian dikurangi harga pokok penjualan yang dihitung dari persediaan awal itu 500.000 dolar, ditambah dengan harga pokok produksi sebesar 1.200.000 dolar, dan hasilnya barang yang tersedia untuk dijual sebesar 1.700.000 dolar. Dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 300.000 dolar, dan hasilnya margin kotor sebesar 1.400.000 dolar. Kemudian dikurangi dengan beban operasi, yaitu ada beban penjualan sebesar 600.000 dolar dan beban administrasi sebesar 300.000 dolar, dan dijumlah sebesar 900.000 dolar. Kemudian laba sebelum pajaknya adalah 500.000 dolar dari margin kotor dikurangi dengan beban operasi. Lalu ada laporan harga pokok produksi yang bisa dilihat pada halaman 62 pada tampilan 2 strip 6, yaitu bahan baku langsung dengan persediaan awal itu 200.000 dolar ditambah dengan pembelian 450.000, dan bahan baku yang tersedia itu dari persediaan awal ditambah dengan pembelian sebesar 650.000 dolar dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 50.000 dolar, sehingga bahan baku yang terpakai sebesar 600.000 dolar. Kemudian tenaga kerja langsung sebesar 350.000 dolar. Untuk overhead manufaktur ada tenaga kerja tidak langsung sebesar 122.500.000 dolar, sewa sebesar 177.500 dolar, listrik, air, dan lain-lain sebesar 37.500 dolar, pemeliharaan sebesar 12.500 dolar. Eh, Pemeliharaan pajak properti 12.500 dan pemeliharaan 50.000. Kemudian total tambahan biaya manufaktur itu dijumlahkan jadi 450.000 dolar. Nah, ditambah dengan barang dalam proses awal itu menjadi 1.400.000 dolar. Kemudian jadi total biaya manufakturnya itu sebesar 1.600.000. Iya, 1.600.000 dolar. Lalu dikurangi dengan biaya dalam proses akhir sebesar 400.000 dolar dan
eh, dapat diketahui bahwa harga pokok produksinya sebesar 1.200.000 dolar. Kemudian ada laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Ada penjualan sebesar 300.000 dolar, dikurangi beban. Harga pokok penjualan jasa itu barang dalam proses awal sebesar 5.000 dolar. Kemudian biaya jasa yang ditambahkan ada bahan baku langsung sebesar 40.000 dolar dan tenaga kerja langsung sebesar 80.000 dolar serta biaya overhead sebesar 100.000 dolar dengan lalu dijumlah jadi biaya jasa yang ditambahkan itu 220.000 dolar. Nah, 220.000 dolar itu ditambah dengan barang dalam proses awal sebesar 5.000 dolar dengan total 225.000 dolar. Dikurangi dengan barang dalam proses akhir sebesar 10.000 dan hasilnya 215.000 dolar. Kemudian margin kotor kita dapat dari 300.000 dolar dikurangi dengan 215.000 dolar sebesar 85.000 dolar. Dikurangi dengan beban operasi, yaitu beban penjual 8.000 dolar, beban administrasi 22.000 dolar. Jadi laba sebelum pajaknya eh, dapat kita total sebesar 55.000 dolar. Kemudian ada jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Jadi ini ada gambaran singkat umum. Jadi sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi itu Functional Based Management atau FBM. Kemudian sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas itu Activity Based Management atau ABM. Nah, sistem akuntansi FBM versus ABM itu FBM itu tinjauan biaya. Biaya dikumpulkan berdasarkan dengan fungsi atau departemen dan tinjauan efisien operasionalnya dengan menekankan efisiensi tiap fungsi, tapi kurang fokus pada aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Kemudian sistem akuntansi ABM, tinjauan biaya itu biaya ditelusuri berdasarkan aktivitas lalu dialokasikan ke produk atau jasa. Dan tinjauan efisiensi operasionalnya menekankan efisiensi aktivitas, bisa mengidentifikasi aktivitas tidak produktif dan mendorong perbaikan lintas fungsi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok satu. Untuk pertanyaan bisa disiapkan pada pertemuan besok hari Selasa. Terima kasih.